Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Orchid Royal Apartemen. Ternyata Dirga tidak main-main. Pria itu benar-benar meminta Levia menemaninya di apartemen. Mulanya Levia menolak, tapi daripada menikah, sepertinya sehari menemani Dirga itu tidak jadi soal daripada selamanya terjebak dalam pernikahan. Beberapa saat kemudian, "Mbak lihat kan, aku nggak bohong. Mas Dirga memang mau tidur, benar-benar tidur, bukan aneh-aneh yang Mbak Levi bayangkan," ucap Diska yang melihat Dirga sudah lelap di sofa sambil memegang tangan Levia. Levia mau menarik tangannya, tapi Dirga malah memegangnya erat. Tidur beneran apa tidak, Levia jadi curiga. Tapi karena di sana juga ada Diska dan karena di ruang tamu, ia pun tidak khawatir yang berlebihan. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Levia lantas bertanya pada Diska. Ia yang kini sudah duduk di sofa yang lain, menatap wajah lelah Dirga. "Kenapa tidak dibawa ke dokter?" tanya Levia tiba-tiba. "Sudah." "Terus?" "Nggak ada hasilnya. Dia sering mengigau dan tidak bisa tidur lama. Aku saja heran apa yang membuat Mas Dirga berbeda saat dekat dengan Mbak Levi." "Pasti ada sebabnya. Uang kalian kan banyak. Kenapa tidak berobat ke luar negeri?" "Sudah, Mbak." "Oh." Dret-dret. Diska buru-buru mengangkat telepon. Ia menjauh sebentar untuk bicara di telepon. Sesaat kemudian Diska malah menyambar tas yang ada di atas meja. "Mbak, aku ada perlu titip Mas Dirga. Jangan takut, dia pria sopan." Tap tap tap. Terdengar derap langkah kaki Levia yang semakin lama semakin menghilang. Jam 9 malam. Dia nggak pingsan kan? Levia jadi takut sendiri. Jangan-jangan Dirga mati. Buru-buru ia periksa nafas pria yang tidur seharian sampai malam tersebut. Levi mendekat. Ia memegang tangan Dirga memeriksa denyut nadi. "Masih, tapi kenapa tidur lama sekali? Apa aku bangunkan saja? Mas Reza pasti sudah menunggu di rumah. Tapi masa aku tinggal? Gimana ya? Aku tunggu 15 menit. Kalau dia nggak bangun, aku pulang saja." Levia mondar-mandir sambil bicara sendiri, sedangkan Dirga lewat ekor matanya ia melirik Levia. Pria itu sengaja pura-pura tidur, padahal sudah bangun sesaat yang lalu. 15 menit kemudian, Levia memastikan bahwa Dirga masih tidur. Ia dekatkan telinganya ke atas perut Dirga, ingin memastikan pria itu masih bernafas. "Masih," gumam Levia. "Aku hanya tidur, mengapa kau pikir aku mati?" Dek. Levia jelas kaget mendengar suara Dirga yang tiba-tiba. Dengan canggung ia mengangkat kepalanya, namun Dirga malah menekan punggung gadis tersebut. Sekilas Levia seperti sedang rebahan di atas tubuh Dirga. "Maaf, aku kira tadi pingsan," ujar Levia yang canggung sambil berusaha meloloskan diri. Namun Dirga yang licik malah memeluknya erat. "Sepertinya aku harus segera menikahimu, Lev." Levia yang masih terhimpit dalam dekapan Dirga semakin kesusahan menelan ludah. Menikah itu dilakukan oleh orang yang saling mencintai, bukan? Lalu bagaimana jika diajak menikah hanya karena pasangan butuh teman tidur? Meskipun orang itu adalah seorang miliarder, apa hati Levia senang? Ini adalah lamaran paling buruk. "Tuan, sepertinya Anda masih mengigau," ujar Levia pelan. Dirga langsung melepaskan pelukannya. Ia kemudian membetulkan posisi.
Kini Dirga sudah duduk sambil menyandar, sedangkan Levia berdiri di depannya dengan canggung setelah Dirga memeluknya erat barusan. Aku pria kaya, mapan, tampang. Aku rasa aku tidak buruk rupa. Kenapa sepertinya kamu enggan menikah dengan pria sepertiku? Levia menggeleng. Anda hanya main-main. Aku main-main. Dirga mengernyitkan dahi. Iya, pasti pernikahan hanya permainan bagi Anda karena mudah sekali mengajak wanita untuk menikah, ucap Levia kemudian. Kau memang gadis aneh. Di saat semua wanita ingin menikah denganku dan aku ingin menikah denganmu, kau bilang aku main-main. Yes, Dirga mendesis kesal. Kalau begitu, menikah saja dengan wanita itu, wanita-wanita yang mengejarmu, timpal Levia. Suasana menjadi hening. Apa aku salah ucap? Levia bergidik ngeri, apalagi sorot mata Dirga begitu intens menatapnya. Set, Dirga menarik tangan Levia, membuat gadis itu langsung terduduk di pangkuan Dirga. Levia yang kaget karena mendadak ditarik langsung bergegas berdiri. Namun Dirga malah melingkarkan lengan pada pinggang Levia. Ia tatap mata Levia tanpa kedip. Diska, kau bohong. Apa yang tidak aneh-aneh? Sepertinya kamu sudah salah menilai kakakmu. Levia semakin gelisah. Tatapan Dirga lama-lama meresahkan. Astaga, apa yang akan dia lakukan? Levia semakin panik karena Dirga malah mendekatkan wajahnya. Mati aku. Cup, kamu harus tahu Diska, kakakmu tidak seperti yang kamu bayangkan. Levia tidak bisa berpikir jernih lagi ketika lidah Dirga memaksa masuk ke dalam mulutnya. Mesum. Levia memekik dalam hati, tapi sasapan Dirga membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah pertama kalinya seorang pria berhasil menerobos masuk ke dalam bibirnya. Dirga begitu piawai memainkan perannya. Dengan lembut, ia membuat Levia tidak berkutik. Dan tanpa sadar, ada sesuatu yang seharusnya tidak muncul. Karena itu membuat Levia langsung berjingkat karena merasa takut. Dengan nafas yang masih memburu dan jantung yang berdegup kencang, Dirga kembali menarik Levia, membuat gadis itu dalam kuasanya lagi. Aku rasa aku yang sudah ikut gila. Levia merasa blank. Dicium Dirga membuat otak Levia langsung kosong, mau menghindar. Tapi pesona Dirga memang memabukkan. Siapa yang bisa menolak pria tampan dan kini memperlakukan dirinya dengan lembut tersebut? Aku tidak main-main, bisik Dirga kemudian kembali merampas bibir gadis tersebut. Terasa lembut dan gurih. Entah Levia habis makan apa. Yang jelas di meja sepertinya ada sekotak besar pizza. Sepertinya Diska yang memesan untuk keduanya. Sesaat kemudian Dirga melepas tautan bibir mereka, memberikan jeda Levia untuk mengambil nafas. Ditatapnya wajah Levia yang bersemu, sepertinya dia sedang malu. Malam ini tidurlah di sini, ucap Dirga dengan suara serak. Sadar Levia, batin Levia sambil memejamkan mata. Begitu kelopak matanya terbuka sempurna, Levia langsung mendorong dada bidang berbalut ke meja tersebut. Dilihatnya sekilas, ada bulu-bulu halus yang menyembul di bagian kancing paling atas, cukup membuat Levia berdesir. Akan tetapi pikirannya yang masih waras membuat ia menggeleng keras. Lev, dengarkan aku dulu, panggil Dirga sembari bangkit mengejar Levia. Jangan macam-macam atau aku teriak, ancam Levia yang merasa takut. Tatapan Dirga membuatnya merasa terancam sebagai seorang wanita. Apalagi dari kemarin Dirga membahas tidur bersama terus dengannya.
Levi pun semakin netting alias negative thinking. Jangan-jangan Dirga adalah sosok pria yang maniak. Dengarkan aku dulu. Dirga berhasil menangkap Levia. Ia cengkram kedua pundak gadis tersebut, kemudian kembali menjelaskan. Aku insomnia parah dan semenjak mengenalmu, aku bisa tidur, ujar Dirga dengan muka serius. Ayolah, jangan mengatakan hal konyol lagi, Tuan. Bayar saja perempuan di luar sana untuk menemani Tuan tidur, ucap Levia sambil berusaha melepaskan diri. Tapi aku mau kamu, jawab Dirga dengan cepat. Sorot matanya terlihat tulus, membuat Levia dilema. Haruskah ia percaya pada pria aneh ini? Tapi mana mungkin ia menerima Dirga, sedang status mereka jauh berbeda. Pria itu berasal dari orang kaya raya. Jangan-jangan kalau sudah bosan dengannya, maka ia akan ditinggal. Tiba-tiba Levia melirik ke bawah. Ia injak kaki Dirga. Tidak mau dibuat mainan Dirga, Levia lebih baik kabur.